Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita TVmu. Ketua Divisi Pelayanan Hukum Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Aisyah Arofah Windiani menuturkan pemberantasan korupsi tidak berhenti hanya dari pemberantasan sanksi, namun harus diperhatikan dari penindakan, pencegahan, dan pendidikan yang menanamkan nilai-nilai akhlak anti korupsi di masyarakat. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Tapi tadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan bahwa korupsi ini tidak berhenti dalam hanya pada sanksinya, tetapi harus mulai dari penindakannya, kemudian pencegahannya, dan yang paling penting pendidikan. Bagaimana pendidikan bisa memberikan sebuah tanaman akhlakul karimah kepada masyarakat untuk tidak korup. Karena dalam Islam kan jelas ar-roshi wal murtashi finnar, yang korup, yang menyuap, disuap masuk neraka. Ini kan persoalannya di sini nih. Jadi ada yang kepingin, ada yang ngasih fasilitas, selesailah sudah. Jadi artinya bahwa 3 pilar penindakan, pencegahan, dan pendidikan itu harus sinergi. Jadi ada harmonisasi, ada sinergitas untuk memberantas korupsi dari semua lini atau secara komprehensif. Jadi tidak hanya bertumpu pada political will, tetapi bagaimana masyarakat bersinergi untuk membangun sebuah pemerintahan yang tidak koruptif. Karena tadi kalau kita lihat ya bagaimana pemilihan kepala daerah atau pemilihan anggota legislatif. Mampil fulus, mampus, kan soalnya di situ. Semua pakai uang. Semua dengan uang. Kalau diawali saja sudah seperti itu, bagaimana akan membersihkan sesuatu yang kotor? Jadi ibaratnya kalau secara filosofi gampang aja. Kalau kita mau nyapu suatu tempat supaya bersih, ya pakailah sapu yang bersih. Bagaimana menyapu suatu tempat tetapi sapunya kotor? Ini kan sebuah dilema yang tidak akan pernah bisa berhenti. Jadi harusnya ada satu shock terapi supaya tadi memang presiden tidak boleh intervensi terhadap putusan pengadilan. Itu sudah pasti. Jadi harus ada independensi. Tetapi setidaknya korupsi ini kan berada kebanyakan di lembaga eksekutif. Meskipun lembaga-lembaga lain ada, tetapi yang paling disorot adalah hal tersebut. Jadi ini adalah sebuah tontonan besar bagi masyarakat untuk melihat betapa rapuhnya dunia pendidikan kita, betapa rapuhnya dunia peradilan kita yang disorot sekian banyak orang, bahwa betapa kecilnya hukuman atau sanksi yang diberikan kepada seorang yang memang jelas merugikan negara dengan nilai yang sangat fantastis. Bahkan ada usulan kan bahwa negara Indonesia, buat saya, buat kami, adalah Indonesia mayoritas Islam. Tapi kenapa kemudian korupsi bertengger di tingkat atas? Ini kan big question buat kita. What's wrong? Salahnya di mana? Di pendidikankah? Di pencegahankah? Di penindakankah? Inilah yang harus kita lihat secara komprehensif dan bersinergi untuk memberantas korupsi